Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menapaki kehidupan kita dengan percaya bahwa tugas kita di dunia ini bukan cuma terima berkat Tuhan, bukan cuma menjalani aktivitas, tapi juga kita mau menjadi terang, menjadi suluh bagi dunia supaya orang-orang di sekitar kita nggak jatuh dalam kegelapan, tetapi hidup bersama-sama dengan terang kasih Tuhan yang mengalir dari kita. Bersama-sama kita pujikan NKB 212, NKB 212 bait pertama dan yang kedua, sungguh inginkah engkau lakukan. NKB 212 bait pertama dan yang kedua, sungguh inginkah engkau lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedang, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa hari ini Tuhan ingin kami agar menjadi suluh dunia dan membawa terang di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami berangkat dari sumber terang itu sendiri, dari firman Tuhan, agar kami membawanya dalam hidup kami sehari. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 25, 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang. Dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodah, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya, lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Bapak Saudara, ada sebuah relasi yang dilematis lalu antara orang tua sama anak. Dulu waktu masih kecil, entah kita punya anak kecil atau dulu kita pernah jadi anak kecil. Pernah dulu ketika kita dimarahi orang tua, habis dimarahin, entah kalau zaman dulu kan kayaknya masih model mukul ya. Habis dipukul, setelah itu orang tua kita minta maaf. Ada sih yang gak minta maaf ya, banyak juga habis pukul ya. Karena orang tua gak ngerasa salah, kita yang salah gitu kan. Tapi ada juga yang ngerasa aduh dia nggak tega, akhirnya dia maaf ya nak, setelah habis dipukul pakai rotan, habis itu maaf ya nak, ibu atau bapak ingin yang supaya kamu tuh jangan ngelakuin kesalahan. Jadi ada penghukuman tapi juga ada belas kasih. Nah, ini juga yang terjadi di babak akhir kehidupan kerajaan Yehuda di masa pemimpinan Raja Yoyakim. Yehuda hancur lebur, dan ketika hancur lebur oleh Raja Babel, ia melihat bahwa umat Israel ini digotong habis lah, karena ibaratnya kan dia udah nggak ada. Dilihat, wah lihat mana Tuhanmu, buktinya kamu kalah, udah kamu saya bawa. Semua orang pintar, orang hebat semua diangkat, barang-barang perlengkapan bait Allah semua digotong.
Tapi di tengah-tengah tragedi kejadian hancurnya kerajaan, kasih Allah tetap ada. Kasih Allah tetap ada ketika orang-orang Israel dibawa, wilayah mereka tetap jadi milik mereka. Orang Babel gak ngambil. Jadi sebenarnya bisa aja kan dia perluas wilayahnya, orangnya nggak usah dibawa ke pembuangan, tinggal di situ cuman suruh bayar pajak segala macam. Dikasih bendera kerajaannya Babel. Tapi Raja Babel nggak tertarik. Mungkin beberapa yang menduga bahwa Raja Babel tahu bahwa posisi kerajaan Yehuda itu sebenarnya sangat rawan diserang dari segala arah, sehingga dia nggak mengambil daerah situ. Untuk apa? Daripada susah digebukin sama musuh-musuh, lebih baik itu buat mereka aja. Jadi di satu sisi orang Israel menderita, tapi juga dia tetap mengasah pengampunan. Di Babel pun orang Israel dalam perjalanannya nantinya juga dipelihara sama Raja Babel yang terus berganti sampai pada akhirnya Raja Babel mengembalikan umat. Jadi di tengah-tengah penghukuman Tuhan kepada umat supaya mereka tobat, jangan nyembah-nyembah berhala, di masa itu juga Tuhan kasih belas kasihan. Nah, Bapak Saudara, dalam hidup kita bagaimana hari ini? Kalau kita merasa bahwa di tengah-tengah kesusahan, masalah yang terus menumpuk menggunung, percayalah bahwa Tuhan juga sediakan di sana anugerah dan berkat. Tuhan tidak pernah sampai hati menghukum kita. Tuhan tidak pernah sampai hati menguji kita sampai melebihi batas kemampuan kita. Tuhan ketika sudah sampai dia tahu, oh ini kayaknya umatku udah nggak kuat lagi nih, kayaknya dia udah nggak mampu lagi nih, saya akan tolong dia. Jadi kalau kita masih dikasih ujian, berarti Tuhan masih lihat kita mampu. Nanti kalau udah nggak mampu, pasti Tuhan turun tangan, pasti. Sehingga kita belajar pada percaya pada penyertaannya. Jangan ragu, jangan tengah-tengah langsung nyerah, jangan tengah-tengah putus asa atau berpaling dari Tuhan. Tapi percayalah pertolongannya akan indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu. Kami belajar hari ini dari raja terakhir sebelum bangsa Israel jatuh. Kami percaya biarlah kami juga hidup di dalam pengertian bahwa Tuhan tidak pernah ngasih ujian, cobaan, penghukuman itu sampai melebihi batas kami. Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasih, yang bahkan yang menghukum tapi juga tetap mengasihi kami, menyayangi kami, menyediakan apa yang kami perlu dan memberkati kami. Kami serahkan hari ini Tuhan agar kami tidak takut dan gentar. Biarlah cara pikir ini kami miliki, kami imani, kami jalani hidup kami sekalipun ada begitu banyak tantangan. Sekalipun juga kami tahu kami salah, kami layak dihukum, tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh kasih. Kami serahkan ya Tuhan, hidup kami hari ini hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.